Coy, Woi, masak apa lu, Coy? masa lu nggak tahu, lu paling demen ini mah. Coy, ini masakan favorit gua. Gila. Hari ini kita bakal bahas soal Bude jjigae. Bude jjigae Bude jjigae. atau Army Stew. Makanan favorit gua. Jadi stay tune on Food Chronicles. Di, Hmm, lu tahu nggak nih sejarahnya Bude jjigae itu kayak gimana, Coy? ya dikit-dikit. Menyedihkan lo, Coy. Dikit-dikit mah tahu lah kalau Jadi sejarahnya. ceritanya nih, Coy. Korea Utara sama Korea Selatan nih. Kayak kucing sama anjing. Betul. Berantem mulu. Hmm, Ini tahun 1950-an mereka ada civil war besar-besaran di Korea. Di mana kedua negara berperang, pastinya rakyatnya jatuh kerek dong. betul. Bahan makanan in shortage. Apa tuh in shortage? Susah, Kekurangan. susah bahan Nah, makanan. Kesusahan Kekurangan. bahan makanan. Nah, kebetulan di tahun tersebut, itu kan si tukang ikut campur Amerika Ya, Serikat seperti biasa. membuat military base, markas militer di Korea Selatan. Sebelum muncul Bude jjigae ini, muncul dulu satu jenis masakan yang diberi nama kulkurijuk atau dalam bahasa Indonesianya bubur babi. Tapi lu tahu nggak kenapa disebut bubur babi? Gua tahu. Disebut bubur babi, bukannya bubur pakai babi, bukan bubur babi ini mah nggak besar kayak begini ya, bukan kayak begini nih. Bukan kayak bubur kak. Bukan itu. Nah, itu disebut bubur babi karena seperti makanan babi. Adalah bahannya bahan-bahan sisa. Apa aja bahan yang ada itu dimasukin. Nah, masalahnya bahan sisanya tuh bukan kayak waktu kita bikin bibimbap, coy. Betul. Ini bener-bener bahan sisa, lu udah makan, udah diecek-ecek sisa. Makanya disebut bubur babi, karena Betul. kayak makanan babi. Sedih, coy. Gila, masa perang semua juga dimakan. Bahkan orang Indonesia ngomong katanya, waktu masa perang saya makan kulit kayu. Sama kayak begitu kan. Emang menyedihkan. Cina dulu waktu masa perang, orang aja dimakan, coy. Betul, itu ada sejarahnya. Nah, udah ini makanan sisa, coy. Masih harus diselundupin lagi dari base-nya Amerika. Tapi kemudian perlahan-lahan berkembanglah dari si bubur babi ini. Jadi sesuatu yang namanya Army Stew. Karena waktu itu kan gak ada makanan nih. Si Amerika ini punya banyak makanan instan. Ya, Makanan kaleng, contohnya kayak ya ham, terus kayak sosis, luncheon. betul. Jadi mereka punya banyak makanan processed food seperti itu, dismuggle dulu. Jadi Smuggle apa sih? diselundupin ke rakyat-rakyat gitu kan, diambil. Nah, karena zaman dulu kan ya yang penting bisa makan lah ya mereka gitu kan. Dan caranya kan terbatas. Lu mau di stir fry, lu mau macam-macam nggak bisa. Yang paling gampang ada. Ini ada makanan prosesan nih. Makanan kalengan. Gue punya gochujang. Gue punya air. Ya sudah, mereka masukin jadi sop. Namanya adalah Army Stew. Sop tentara. Bude jjigae namanya. Bude jjigae. Inilah sejarah Bude jjigae yang pertama. Betul sekali. Nah, buat orang Korea, Bude jjigae ini memiliki satu punya ikatan batin tersendiri gitu sebenarnya. Punya ikatan batin tersendiri. Gua tahu enak baunya, ntar kita makan ntar lagi. Ikatan batinnya apa? Bagaimana rakyat Korea Selatan memiliki daya bertahan hidup yang sangat tinggi. Jadi survival instingnya tuh tinggi banget. Jadi buat orang Korea sampai zaman sekarang, Bude jjigae ini pun populer banget. Selain karena sistem bikinnya kayak makan anak-anak kos ya, apa aja dimasukin, gampang banget. Coba bikinnya. lu ceritain dikit lah gimana cara bikinnya, coy, Nah, biar gak penasaran. Jadi bikin Bude jjigae tuh super simple. Ada dua cara sebenarnya. Ini Yang paling gampang ala anak kos. Yang paling gampang ya. Intinya adalah yang paling gampang pertama gochujang ya. Terus kalau pakai sinramen ada bumbunya, lu pakai bumbunya, kasih kuah, cemplungin aja bahan yang lu mau. Mie instannya, lu ada sosis kasih sosis, lu ada daging maling kasih maling, lu mau ada ham kasih ham, boleh. Masukin aja sayur-sayuran, telur. Sayuran yang boleh dimasukin apa aja? Sembarang. Sembarang. Lu mau kol, lu mau chaisim, lu mau bokcoy, mau fuma, boleh apa aja. Jamur? Bisa? Jamur pun boleh. Ini kita pakai jamur juga. Tofu bisa? Tofu bisa banget. Tempe bisa nggak? Kalau lu demen bisa-bisa aja. Cuma kayaknya nggak bakal enak sih dikasih tempe sih. Gitu. Jadi basically nggak ada resep yang pasti khusus paten buat si Bude jjigae ini. Bude jjigae itu bisa dibilang ya
makanan di saat kritis. Jadi istilahnya Bude Jjigae itu adalah kalau mau dibilang secara literal, sop campuran. Betul. Sop sembarang lah Sop istilahnya. sembarang gitu loh. Makan anak kos lah akhir bulan. Tapi Semuanya apa dimakan, yang gitu. membuat Bude Jjigae itu semuanya disebut Bude Jjigae? Istilahnya kayak gue bisa pakai maling nih, gue bisa pakai sosis, gue bisa pakai apa? Ada bahan tertentu yang harus ada yang membuat ini tuh jadi Bude Jjigae. Nah, gue masuk ke cara yang kedua. Tadi kita Hmm. ngomong pakai bumbunya Shin Ramyun. Hmm. Ya. Yang harusnya dipakai itu yang tetap harus ada adalah gochujang. Gochujang. Gochujang itu adalah ya sebagian besar makanan Korea itu bumbunya ya gochujang gitu. Itu harus ada. Itu satu. Terus kedua ya aromatics seperti misalnya bawang bombay itu boleh banget dicah dulu gitu sampai udah mulai wangi. Lu masukin kuahnya. Kalau lebih rajin sih boleh pakai kaldu ayam. Nah, terus masukin gochujangnya, udah deh, cemplungin semua yang lu mau. Kalau zaman Sabu-sabu. perang kayaknya nggak bisa bikin kaldu ayam sih. Iya, pakai air putih biasa gitu. Air sungai. Air apa aja deh, yang penting air bersih gitu kan, udah gitu. Jadi sebenarnya yang penting gochujang aja sih. Dan makanannya yang khasnya Bude Jjigae itu biasanya ada processed food. Processed food contoh seperti sosis, ham, lancen. Lancen tuh daging maling ya, kalau yang tahu ya. Daging maling, kalau enggak lancen ayam, lancen sapi Lancen ayam, sekarang lancen juga sudah sapi banyak udah kalau ada. misalkan mau yang halal. Betul, Tenang saja. gitu. Pokoknya yang processed food, makanan kalengan, makanan kayak sosis itu boleh banget. Itu yang harus ada biasanya. Nah, cuman kalau di Korea nih ya, zaman sekarang itu kan udah modern. Makanan udah nggak kesusahan lagi mereka, udah berlimpah ya kan. Jadi Bude Jjigae ini punya ciri khas sendiri tergantung daerahnya masing-masing. Kayak kita bahas soal sanakji. Sanakji itu sausnya setiap daerah punya khasnya masing-masing. Betul. Kalau Bude Jjigae di daerah masing-masing punya khasnya. Contoh daerah yang pesisir pantai, kayak di Jeju Island misalnya. Otomatis Bude Jjigae-nya itu bukan cuman ya ham atau sosis, tapi yang dimasukin adalah kerang-kerangan, udang-udangan dicampur juga. Gitu. Bukan pakai kayak fish cake gitu. Fish cake juga bisa, boleh juga gitu. Tapi ya tergantung dari regionnya, terkenalnya apa. Oh, ada seafoodnya, mereka ada seafood, ada udang gitu ya, cemplungin aja. Gitu. Jadinya sup tom yum dong. Ya kan nggak asam pak, bumbunya beda, warnanya mirip tapi beda, gitu. Ini kayak gue tahu banget dari tadi dia nafsu banget kayak udah gue cepetan udah kita cobain gitu. For your information, makanan Korea favorit gue itu adalah Bude Jjigae. Ya makanan yang gampang banget sih gitu. Ya udah kita nggak lama-lama lagi, proses masaknya itu super simple makanya kita nggak tunjukin di sini. Kita bakal langsung cobain. Mangkok ayam jago ya Pak ya. Dari Masako. Lo mau apa isinya? Nih dikit aja. Mau apa lagi? Maling. Daging. Lu tahu daging. Karnivora dasarnya. Ini di sini nih, lu punya ini nih. Ya kalau Bude Jjigae ini sebenarnya bisa dibilang kayak hampir setiap negara-negara Asia itu punya versinya sendiri gitu. Dan masakan stew kayak gini nih emang hampir di setiap negara belahan dunia nih ada semua sebenarnya gitu. Cuman versinya aja beda-beda. Even Manchuria, China pun mereka punya Oh versi jelas stew kayak ada, begini. ada. Dan mirip coy. Ya, kalau Manchuria Cina pasti itu agak-agak mirip sama Korea ya, karena Korea itu pada zaman dulu adalah pasalnya dinasti Qing satu. Dinasti Qing, Kedua, pasti. iklim kondisi geografisnya itu mirip dan mereka itu juga banyak memakai sayuran yang diasinkan sama kayak Korea. Betul sekali. Itu Kayak apa itu? Indonesia, kayak sop bening deh kalau orang Indo Sop rawon. Sop rawon, sop ambengan gitu atau statement sama juga gitu. Mari kita makan guys, kita cobain. Cobain. Bude Jjigae ala Adi. Cheers. Kurang garam coy. Jadi sekali lagi Bude Jjigae itu adalah makanan orang-orang Korea di saat susah sebenarnya ya. Dimana mereka tuh susah bahan makanan dan surprisingly orang Korea emang ya cukup kreatif ya. Dan promosi mereka soal diplomasi makanannya di dunia itu sangat amat bagus. Jadinya jadi satu makanan yang sangat amat populer di seluruh dunia bahkan sekarang gitu. Kayaknya kalau misalkan lagi dalam kondisi kayak gitu coy, semua orang juga akan jadi kreatif. Nah iya sih, gue juga sih. Tapi yang gue tahu ya secara sejarah di zaman sekarang, kalau untuk orang-orang Korea yang usianya lebih tua, apalagi generasi-generasi mereka yang survive dari Korean War ini, Korean Civil War, itu banyak kan tuh menolak Bude Jjigae, bahkan mereka ngicip aja nggak mau, karena menurut mereka ini tuh kayak apa ya? Makanan untuk susah. Bukan, mengingatkan
pada masa susah, masa-masa memalukan ketika mereka segala macam kurang sampai bahkan bahan makanan aja tuh harus smuggling dulu. Ya, Which is sentimen ini tidak berlaku buat orang-orang Korea yang masih muda, Betul. Gen Z, Gen Z, millennials, no. Kenapa? Karena ini bikinnya gampang banget gitu. Anak Anak SD pun bisa gitu bikin. Kayak orang bikin Indomie aja sebenarnya tambah bahan doang sebenarnya. Betul. Gitu. Gampang banget sebenarnya gitu. Bentar. Ngicip lagi bentar. Buat kalian bahkan yang anak kos-kosan pun, kalau misalkan cuma punya rice cooker, bisa nggak bikin? Bisa. No. Bisa banget. Karena Bisa banget. basically itu kan cuma direbus doang gitu. Lo modal rice cooker, modal panci itu bisa. Modalnya yang paling minimum berarti cuma gochujang, air, bahan, mie. Betul. Sama rice cooker. Ya kalau misalnya lagi miris banget lo pakai sayur-sayuran doang juga nggak apa-apa. Mau Bisa. sayuran berapa sih di pasar gitu kan? Yang penting gochujangnya aja ya. Gochujangnya pokoknya. aja cuma ada ya lumayan harganya gitu. Ya, Tapi ya, kan satu gini kan bisa dipakai buat berapa kali makan. Betul. Dan ini sebenarnya kita bikin ini aja kalau gue prediksi sebenarnya bisa buat 4-5 orang sih kita makan sebenarnya, karena udah gue beli minim pun ternyata jadi banyak banget gitu. Tenang. Oke, good. Yang penting habis. Ya, jadi kalian harus ingat video ini merupakan bagian dari serial Tasting Korea. Kalau kalian mau nonton episode lainnya, kalian bisa nonton playlist yang ada di layar kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe, notifikasi dinyalain. Thank you for watching. We'll see you in the next episode. Tetap enak, tetap Korea. Bye-bye. Yes, kita mau makan dulu. Bye-bye.